Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benak Islami. Kali ini kita akan membahas, tentunya yang sudah ada di layar HP kalian, di layar YouTube, itu tentang apa saja perbedaan jin, setan, dan juga iblis. Oke, ini dia ilustrasi daripada setan, iblis, dan jin. Kita lanjut. Selain manusia, Al-Quran kerap kali menyebut-nyebut makhluk lain seperti jin, setan, dan iblis. Ketiganya seolah serupa, tapi hakikatnya mereka tak sama. Sebab itu pembahasan ini jadi penting karena pemahaman terhadap tiga hal ini berpengaruh pada daya tangkap kita terhadap teks dan konteks agama Islam. Kita selanjutnya ada definisi jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah yang memiliki sifat fisik berbeda dengan manusia. Karena diciptakan dari api, Allah berfirman, "Khalaqal insana min solasolikal fakhori wa khalaqal janna min rijin min nar." Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan menciptakan jin dari nyala api. Ar-Rahman ayat 14-15. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Asy-Syibli dalam bukunya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, mengatakan bahwa jin disebut demikian karena secara bahasa jin berarti yang tersembunyi, terhalang, dan tertutup. Disebut jin karena makhluk ini terhalang, tidak dapat terlihat oleh kita. Karenanya bayi yang masih berada di dalam perut ibu disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama, yakni jan, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan selanjutnya, kasarnya jin dan manusia sama dalam segala hal di bawah kemahaadilan Allah. Hanya saja mereka tercipta dari api dan tidak dapat terlihat. Berikut persamaan jin dengan manusia. Yang pertama, jin dan manusia sama-sama memiliki tugas, yakni beribadah menyembah Allah. Telah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Jin memiliki akal dan nafsu sebagaimana manusia. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh, ada jin yang menikah pun ada. Ini dia ilustrasi. Sungguh di antara kami ada yang soleh dan ada pula yang tidak, demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Al-Jin ayat 11. Jin dan manusia memiliki hati, mata, dan telinga, dan mereka sama-sama akan dimasukkan neraka karena dosa. Definisi setan. Dalam Majma' al-Bahrain, setan secara etimologi bahasa Arab diambil dari kata syatana yang bermakna menjauh. Maksudnya adalah mereka yang disebut setan jauh dari Allah dan menjauhkan orang beriman dari Rabb mereka. Ada satu keyword untuk memahami apa itu setan, yakni sifat. Setan adalah sifat yang melekat pada makhluk. Setan adalah sebutan untuk sisi buruk yang berupa pembangkangan, tidak taat, membelot, bermaksiat, menentang perintah, mendebat aturan, durhaka, dan sebagainya. Setan dapat berupa manusia maupun jin. Allah berfirman dalam tafsir surat An-Nas, Qatadah mengatakan bahwa dari kalangan jin terdapat setan-setan dan dari kalangan manusia juga terdapat setan-setan. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, syaiton memiliki karakter yang jauh dari watak manusia dan jauh dari perilaku kebaikan. Imam Rafi'i dalam kitab Al-Misbahul Munir menulis, setan adalah setiap sesuatu yang buruk yang berasal dari jin, manusia, dan binatang. Pendapat itu juga diperkuat oleh Ja'far Syariah Madari dalam syarh Wah Tafsir Lughat Quran. Tidak hanya sekali Allah berfirman bahwa setan adalah golongan jin dan manusia. Dalam Al-An'am 112 tegaskan,
Sekarang ada definisi iblis. Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata bahasa yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Man la khairu indah. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Iblis putus asa dari rahmat Allah karena ia sombong, enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sehingga diusir dari surga. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika Allah menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf ayat 12. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Ayat pertama menerangkan bahwa iblis diciptakan dari api, jin dari api. Ayat kedua menegaskan bahwa iblis bagian dari bangsa jin. Kemudian setelah diusir dari dalam surga, iblis meminta diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Berdasarkan ayat di atas, hanya iblis yang memiliki umur panjang, sedangkan jin lainnya mati seperti manusia. Itu pun hanya sampai hari kiamat. Setelah dipanjangkan umur, iblis pun berjanji akan menggoda Adam beserta keturunannya. Silakan baca ayat surat Al-A'raf ayat 12-20. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kita sampai ke penghujung dari video Benak Islam kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Benak Islam. Dan sampai jumpa di video Benak Islami selanjutnya.